Panca indera, yang dimana kami akan menjelaskan indera pendengar dan indera pengecap. Yang pertama kami akan menjelaskan indera pendengar. Apakah kalian mengetahui apa itu indera pendengar? Indera pendengar adalah telinga, yaitu organ sensori kompleks yang berfungsi untuk menangkap suara dari lingkungan luar yang menjadi sinyal bagi tubuh yang dapat dipahami oleh otak. Bagaimana kita bisa mendengarkan bunyi? Manusia membutuhkan organ pendengaran yang berupa telinga supaya kita dapat mendengarkan gelombang bunyi. Fungsi telinga pada manusia. Yang pertama, mendengar bunyi. Telinga berfungsi sebagai indera pendengar yang mampu mendeteksi gelombang bunyi atau suara, serta berperan penting dalam keseimbangan dan menentukan posisi tubuh. Yang kedua, menjaga keseimbangan. Dalam hal ini, keseimbangan yang dimaksud adalah informasi diterima oleh telinga dapat disampaikan ke otak dengan seimbang. Adapun dengan fungsi keseimbangan ini, maka perubahan kecepatan bunyi dapat diatasi dengan baik. Bagian-bagian telinga. Yang pertama, telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar, A. Pinna atau aurikul, menangkap gelombang suara dari lingkungan dan mengarahkannya ke saluran telinga sehingga memperkuat suara tertentu. B. Membran timpang atau gendang pendengar, sebagai alat pendengaran dengan mengubah gelombang suara menjadi getaran dan melindungi telinga tengah dari kotoran atau infeksi. Yang kedua, telinga bagian tengah, A. Tabung eustachius, sebagai pengembang tekanan udara pada kedua sisi membran atau auditori. Timpanum yang biasanya dapat tertutup tetapi dapat terbuka saat menguap, mengunyah, dan menelan. B. Ossicle auditori, sebagai pengarah getaran dari membran timpanum ke fenestra, vestibuli atau tingkap oval yang mengatasi telinga bagian tengah dan bagian dalam. Yang ketiga, telinga bagian dalam. Bagian dalam telinga merupakan bagian yang di dalamnya terdapat banyak sekali organ-organ yang dapat membantu cara kerja telinga. Bagian dalam telinga tersusun dari labirin tulang dan labirin membran. Labirin membran mempunyai 5 bagian utama, yaitu 3 saluran setengah lingkaran, utriculus, sacculus, rumah siput atau koklea, dan ampuls. Gangguan indera pendengaran. Yang pertama, tuli atau tunarunggu, yaitu penurunan atau ketidakmampuan seseorang untuk mendengarkan suara ataupun bunyi. Yang kedua, furunculus, yaitu munculnya bisul pada meatus atau liang telinga. Yang ketiga, ada otitis media, yaitu telinga tengah yang biasanya terjadi setelah terserang flu, sinusitis, dan campak atau infeksi bakteri. Indera pengecap. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu indera pengecap? Indera perasa atau umumnya lidah yang berfungsi mendeteksi zat kimia dalam makanan ataupun minuman melalui kuncup pengecap atau taste buds. Indera ini mengenali 5 rasa dasar, yaitu manis, asin, asam, pahit, dan umami, serta bertindak sebagai sistem perlindungan tubuh. Nah, selanjutnya 4 perbedaan papilia lidah. Yang pertama, papilia filiformis yang berbentuk kerucut kecil menutupi bagian dorsum lidah atau permukaan atas dan tidak mengandung kuncup pengecap yang berfungsi memberikan tekstur kasar kepada lidah untuk membantu memanipulasi makanan dan membersihkan sisa makanan. Yang kedua, papilla circumvallata yang berbentuk menonjol dan tersusun seperti huruf V. Banyak terdapat di bagian belakang lidah serta mengandung 100 kuncup pengecap yang berfungsi sebagai reseptor rasa pahit dan mekanisme pertahanan tubuh untuk mendeteksi zat berbahaya melalui ratusan kuncup pengecap yang dimilikinya. Sedangkan papilla fungiformis yang berbentuk bulat banyak terdapat di dekat ujung lidah dan mengandung 5 kuncup pengecap pada bagian papilia yang berfungsi sebagai organ sensorik untuk mengecap rasa, meraba tekstur makanan, dan mendeteksi suhu di dalam mulut.
Nah, yang selanjutnya Papilia foliata yang berbentuk seperti daun terletak di bagian tepi pangkal lidah dan mengandung sekitar 1.300 kuncup pengecap di setiap lipatannya. Berfungsi untuk merasakan rasa makanan atau pengecapan karena memiliki kuncup rasa atau taste buds yang tertanam di permukaannya. Kuncup pengecap sebenarnya pada lidah adalah kuncup pengecap. Setiap kuncup terdiri dari sel-sel pendukung dan sel-sel sensorik atau sel gustatori yang memiliki rambut halus atau mikrofili yang menonjol satu ke pori-pori pengecap. Apakah kalian mengetahui area kepekaan rasa kepada lidah? Nah, di sini kita akan membahas manis yang dominan di ujung lidah, asin yang dominan di samping depan lidah, asam yang dominan di samping belakang lidah, dan pahit yang paling dominan di pangkal lidah.